Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senggawati Putri Bahagia, perwakilan dari kelompok 8 mata kuliah Psikologi Pendidikan PGSD FIP UNJ. Kelompok 8 terdiri dari Salwa, Esti Dwi Kiningrum, Elvi Sahari, dan saya sendiri Yasin Kawati Putri Bahagia. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai teori belajar humanistik dan teori belajar konstruktivisme. Bahasan yang akan kami paparkan, yang pertama ada pengertian teori belajar humanistik. Yang kedua, sejarah dan tokoh teori belajar humanistik. Yang ketiga, merancang contoh pembelajaran yang berbasis teori belajar humanistik. Yang keempat, pengertian dari teori belajar konstruktivisme. Yang kelima, sejarah dan tokoh teori belajar konstruktivisme. Yang terakhir, merancang contoh pembelajaran yang berbasis teori belajar konstruktivisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salwa. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu menciptakan atau mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Aplikasi dari teori humanistik belajar adalah menekankan pentingnya isi dari proses belajar bersifat eklektik. Tujuannya adalah memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri. Pengertian teori belajar humanistik. Aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Hal ini dapat diterapkan melalui kegiatan diskusi, membaca materi secara berkelompok, sehingga siswa dapat mengemukakan pendapatnya masing-masing di depan kelas. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila kurang mengerti terhadap materi yang diajarkan. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan diri sendiri. Tokoh dan sejarah teori belajar humanistik. Teori humanistik ini bermula pada ilmu psikologi yang amat mirip dengan teori kepribadian. Sehingga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka teori ini diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya pembelajaran formal maupun non-formal, dan cenderung mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dalam dunia pendidikan. Tokoh humanistik yang pertama ada Abraham Maslow, dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah atau bersifat dasar atau fisiologis sampai yang paling tinggi atau aktualisasi diri. Kemudian tokoh yang kedua ini ada dari Carl Rogers, adalah seorang psikolog humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Carl Rogers meyakini bahwa berbagai masukan yang ada pada diri seseorang tentang dunianya sesuai dengan pengalaman pribadinya. Masukan-masukan ini mengarahkannya secara mutlak ke arah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dirinya. Rancang contoh pembelajaran berbasis teori belajar humanistik. Menurut teori ini, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori ini lebih tertarik pada pengertian belajar dalam bentuk yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya.
Teori belajar ini sukar diterjemahkan ke dalam langkah-langkah kirim praktis dan operasional, namun sumbangan teori ini sangat besar. Ide-idenya, konsep-konsep, taksonomi tujuan yang sudah dirumus dapat membantu para guru untuk memahami hakikat kejiwaan manusia peserta didiknya. Selanjutnya, ada langkah-langkah ajaran dengan pendekatan teori belajar humanistik yang dikemukakan oleh Suciati dan Prasetya Irawan dalam bukunya Teori Belajar dan Motivasi tahun 2001 sebagai acuan. Yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan belajar peserta didik. Yang keempat, mengidentifikasi topik-topik college yang memungkinkan peserta didik aktif terlibat dan mengalami pembelajaran. Yang kelima, merancang fasilitas belajar. Yang keenam, membimbing peserta didik untuk memahami hakikat makna dari pengalaman belajarnya. Yang ketujuh, pembimbing peserta didik membuat konseptualisasi pengalaman belajarnya. Yang kedelapan, membimbing peserta didik untuk dapat mengaplikasikan konsep-konsep situasi nyata. Yang terakhir, yaitu evaluasi proses dan hasil belajar. Pembelajaran humanistik dapat dianggap berhasil apabila siswa merasa senang, siswa bergairah dalam belajar, siswa berinisiatif dalam belajar, siswa mengalami perubahan pola pikir, siswa merasa bebas dan tidak tertekan dalam mengikuti keseluruhan proses pembelajaran. Selanjutnya, siswa berani menyampaikan gagasan dan mengekspresikan diri. Selanjutnya, siswa tidak terikat oleh pendapat orang lain. Lalu siswa mengatur pribadi secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan dan norma. Siswa berdisiplin, siswa mengikuti etika yang berlaku. Selanjutnya, saya Studi Wikiningrum akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang telah dipelajari. Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan kepada proses daripada hasil. Selanjutnya, tujuan dari teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab dari siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Selanjutnya, terdapat 4 karakteristik dari pembelajaran dalam teori konstruktivisme. Yang pertama, adanya pembelajaran yang dibentuk oleh para peserta didik secara mandiri. Yang kedua, adanya hubungan antara pemahaman baru yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, adanya kebutuhan terhadap pembelajaran otentik untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Yang keempat, adanya aturan yang jelas tentang interaksi sosial. Selanjutnya, terdapat sejarah dan tokoh dari teori konstruktivisme. Sebagai teori, konstruktivisme tidak diketahui secara pasti kapan dicetuskan. Tidak satu orang atau gerakan pun yang mengakui secara pasti tentang perkembangan dan sebagai peletak dasar-dasar teori konstruktivisme pada masa modern. Benih pendekatan konstruktivisme dapat dilacak dari karya Vico, Gottman, Rousseau, Kant, Dewey, and Vygotsky, Jean Piaget, dan Lev Vygotsky, serta Jerome S. Bronner dan von Glaserfeld. Dua yang terakhir pada masa berikutnya membentuk pendekatan konstruktivisme. Dalam dunia pendidikan, konstruktivisme muncul secara formal sebagai teori pengetahuan dan teori belajar sejak tahun 1980-an melalui karya Bronner dan von Glaserfeld. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, karya Bronner dan von Glaserfeld menjadi karya menarik yang digunakan di kalangan pendidik. Menurut Coburn dan Derry, sebagaimana dikutip oleh Isjori, menyatakan bahwa konstruktivisme adalah cabang dari kognitivisme. Bila ditelusuri ke belakang,
Teori-teori kognitivisme didasarkan atas teori Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Konstruktivisme sebagai teori belajar atau learning theory dikembangkan oleh Piaget, Vygotsky, dan Bronner. Pemikiran Piaget dan Vygotsky merupakan aliran atau mazhab konstruktivisme. Selanjutnya, tokoh dari teori konstruktivisme. Yang pertama ada Piaget, dikenal sebagai Piaget Konstruktivisme Kognitif atau aliran konstruktivisme Piaget. Piaget memiliki kecenderungan bahwa individu membentuk makna atau meaning melalui proses di dalam diri. Yang kedua terdapat Vygotsky, dikenal sebagai Vygotsky Konstruktivisme Sosial atau aliran konstruktivisme Vygotsky. Vygotsky memiliki kecenderungan bahwa individu membentuk makna melalui proses interaksi sosial. Saya Alfi Syahri, saya akan menjelaskan merancang contoh pembelajaran berbasis teori belajar konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme memungkinkan tersedianya ruang yang lebih baik bagi keterlibatan siswa di kelas, dengan melakukan eksplorasi serta menggali secara lebih dalam kemampuan, potensi, serta keindahan yang lebih terbuka. Banyak tahapan dalam metode pembelajaran yang disarankan oleh ahli konstruktivisme, salah satunya Draft dan Dolham. Beliau menjelaskan bahwa mengajar berdasarkan konstruktivisme dilakukan dengan berbagai tahap. Pertama, orientasi, yaitu anak diberi kesempatan untuk mengembangkan rasa ingin tahu kepada tujuan dan motivasi untuk belajar. Kedua, elititas, mengajak anak didik untuk mengeluarkan pendapatnya atau pemikirannya tentang topik yang diajarkan. Salah satu contohnya bisa membuat poster dan lain sebagainya. Keempat, evaluasi, yaitu baik dengan cara eksperimen atau dengan berpikir tentang implikasi-implikasi materi yang diajarkan. Anak didik sebaiknya disuruh untuk mencoba memecahkan masalah dengan cara yang terbaik. Kelima, review. Peserta didik dituntut untuk merefleksikan kembali ide-ide atau pemikiran yang telah diajarkan dalam materi. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru. Pertama, jigsaw. Pada metode ini sebaiknya materi dibagi-bagi menjadi berapa bagian. Materi juga tidak harus urut. Metode dalam pelaksanaannya terdapat langkah sebagai berikut. 1. Membuat kelompok dengan jumlah siswa yang ada di kelas. Kedua, menentukan materi yang akan dibahas pada setiap kelompok. Ketiga, meminta perwakilan kelompok untuk menjadi juru bicara. Yang keempat, mendiskusikan materi yang telah diberikan dan meminta juru bicara untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah mereka diskusikan. Yang kedua, metode tanya jawab. Pada metode tanya jawab digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa dapat mengenali konsep pembelajaran yang akan dipelajari di dalam kelas. Secara umum, pada metode tanya jawab dapat meninjau ulang pembelajaran yang telah disampaikan dari pembelajaran sebelumnya, dapat mengarahkan atau pengamatan atau pemikiran siswa. Selain itu, pada metode tanya jawab dapat menilai mana siswa yang aktif atau tidak aktif. Yang ketiga, metode learner centered. Yang keempat, role playing. Metode role playing. Tujuan utama dari metode role playing adalah untuk mengajarkan siswa
untuk berempati dengan kasus yang akan dibahas dalam pembelajaran di kelas. Metode ini dapat mensimulasikan siswa untuk mengasosiasikan dirinya dalam suatu peran tertentu, sehingga mereka lebih dapat memahami, mendalami, dan mengerti tindakan sosial yang dilakukan oleh orang lain di lingkungan mereka. Terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan dalam penerapan metode pembelajaran role playing. Pertama, mengambil peran atau role talking, yaitu tekanan ekspektasi sosial terhadap pemeran. Kedua, membuat peran atau role making, yaitu kemampuan pemeran untuk mengubah secara drastis dan berganti peran serta memodifikasi sewaktu-waktu. Ketiga, tawar-menawar peran atau role negotiation, yaitu proses interaksi dengan pemeran lain dalam konteks